Selamat sore saudara yang kasih. Shalom. Hari ini saya ingin membahas dari Nabi Mika pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan ke anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku? Lalu di ayat 8 Tuhan menjawab gini, Hei anak manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Saudara, orang Israel ini kura-kura dalam perahu. Sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Ya, mereka pura-pura tanya, apa ya, bagaimana caranya ibadah kepada Tuhan? Bagaimana caranya ibadah yang menyenangkan hati Tuhan? Persembahan apa yang harus aku bawa? Berapa banyak persembahan yang harus aku persembahkan? Apakah aku harus mengorbankan anak sulungku? Saudara-saudara, padahal mereka sudah tahu sebetulnya bagaimana ibadah yang benar. Ini pertanyaan bikin jengkel Tuhan. Karena itu Tuhan jawabnya, hai manusia, katanya gitu ya. Bukan hai umatku, hai manusia, katanya. Bikin jengkel Tuhan. Ya. Kamu kan sudah tahu, sudah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apa yang dituntut dari Tuhan daripadamu? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Di mana? Di hadapan Allahmu itu ibadah. Di hadapan Allahmu itu ibadah. Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak orang yang gitu, pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu terhadap Tuhan. Apa ya? Saya kok baru tahu ya kalau itu tidak boleh. Pura-pura tidak tahu. Padahal sudah tahu. Pernah terjadi begini, satu orang mengeluh. Dia bilang, aduh, istri saya katanya sekarang ini, kalau saya ini terlalu ragu rohani marah. Kalau saya ke gereja dia cemberut. Terus saya tanya, kenapa? Ya istri saya itu tidak seiman. Dan kenapa nikah sama dia, saya tanya. Dia bilang, saya sudah doa sama Tuhan boleh. Jadi saudara, ini kan namanya kura-kura dalam perahu. Pura-pura tidak tahu. Sudah tahu, tanya lagi. Kan sudah tahu kalau harus nikah itu dengan orang yang seiman. Ada banyak hal, saudara, di mana orang pura-pura tidak tahu. Kalau manusia bisa diakali begitu, pura-pura tidak tahu, katanya. Tapi kalau Tuhan kan tidak bisa diakali gitu. Ya. Ada hal-hal yang Tuhan sudah nyatakan dengan jelas di dalam Alkitab. Dan untuk hal itu kita tinggal melakukan, tidak usah tanya-tanya lagi. Tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, kalau kita sudah tahu hal itu salah, lalu kita bertanya, itulah kita menjadi seperti dari kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Atau sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu, tanya lagi. Dan ini bikin jengkel Tuhan karena sudah diberikan pengajaran-pengajaran yang jelas di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Saudara, jadi apa sebetulnya yang Allah kehendaki? Ibadah gimana? Hidup ini adalah ibadah. Jadi bagaimana? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Kalau tiga hal ini kita pegang, nah, kita tidak akan pura-pura tanya kepada Tuhan, Tuhan ini boleh enggak? Tuhan itu boleh enggak? Karena hati nurani kita, di hati kita ini, di dalam hati nurani kita, Roh Tuhan akan ingatkan. Kan khotbah 3 tahun yang lalu itu sudah ngajar kamu begini. Atau bahkan, lah kamu pernah enggak dengar khotbah ini 15 tahun yang lalu? Roh Tuhan akan ingatkan. Sehingga kita bisa mengambil keputusan-keputusan yang jelas. Tapi kalau kita sudah tahu, masih pura-pura enggak tahu, tanya lagi kepada Tuhan, saudara, kita akan tersesat karena itu bikin jengkel Tuhan. Karena itu di dalam Alkitab juga Tuhan Yesus berkali-kali bilang, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya mendengar itu apa? Memperhatikan, lalu pegang baik-baik dalam hidup, lalu lakukan. Kalau sudah dikasih tahu,
jalani saja, sudah, tidak usah tanya lagi yang melanggar boleh nggak, seolah-olah kita minta dispensasi dari Tuhan. Kalau manusia kadang-kadang kita bisa dapatkan dispensasi, ya udahlah, buat kamu sih bolehlah melanggar, buat kamu bolehlah, tapi kalau Tuhan kan enggak. Tuhan tidak pernah memberikan dispensasi terhadap dosa. Tuhan tidak pernah memberikan dispensasi terhadap hal-hal yang bukan kehendaknya. Jadi bagaimana dengan orang tadi yang doa katanya Tuhan boleh, ya hatinya dewek yang ngomong boleh karena memang dia sudah mabuk kepayang sama orang itu. Ya, seringkali saudara kita salah paham. Kitanya yang sudah kadung karep mau, kita doa lalu kita anggap suara Tuhan padahal kemauan kita sendiri. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang seperti itu. Mari saudara, kalau tahu, tahulah, lalu lakukanlah. Kalau sudah pernah diajarkan, peganglah itu, lalu ingat-ingat dan lakukanlah pada waktunya. Tuhan memberkati saudara. Amin.